Pemirsa, hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga survei pada pemilu legislatif tanggal 9 April kemarin menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di posisi teratas dengan perolehan suara sekitar 18–19%. Bagaimana langkah PDI Perjuangan dan calon presiden yang diusungnya Joko Widodo untuk mempersiapkan diri bertarung dalam Pilpres bulan Juli yang akan datang? Kita segera membahasnya bersama calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo yang akan dipandu oleh Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Don Bosco, silakan. Ya, Doni, terima kasih. Mas Jokowi, pileg kemarin sudah selesai. Ya. Dan rakyat sudah berbicara. Saya sendiri belum tahu apakah pemutusan, mereka sudah memutuskan, tapi saya belum tahu keputusan itu apakah akan menghasilkan wakil rakyat yang bagus. Tapi yang jelas PDIP mendapatkan hampir 20%. Dan kita bicara waktu dipetogokan targetnya adalah di atas 27%. Anda waktu itu menyebutnya sebagai menang tebal. Gimana ketika lihat bahwa itu tidak sampai target itu? Ya, kita harus menghargai, Pak Don. Itulah demokrasi dan itulah pilihan rakyat. Dan rakyat sudah memilih, menentukan, dan kita PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena memberikan nilai pada urutan yang teratas. PDI Perjuangan teratas. Ini harus disyukuri, disyukuri. Belum, tapi mencapai target yang ditentukan atau yang seperti kata Anda waktu itu kan menang tebal. Ya, semuanya. Gagalkah ini atau biasa saja atau sebuah sukses malah? Semuanya mesti yang namanya target mesti di atas, biar kerjanya maksimal, biar kerjanya optimis gitu ya. Pasti semua partai masih targetnya di sini. Tetapi ya sekarang rakyat sudah memilih, rakyat sudah menentukan. Karena sejauh yang kita tahu, baik di lapangan maupun yang kita baca sebagai wartawan, kita lihat bahwa sebetulnya pencalonan Mas Jokowi ini kan dimaksudkan untuk menaikkan elektabilitas PDIP. Kalau tidak salah ada survei yang mengatakan pada waktu itu kalau Jokowi yang akan menjadi calon presiden maka akan sampai 30%. Tapi tiba-tiba seperti ini. Begitu, Mas? Ya, karena memang fakta lapangan dan kondisi lapangannya juga sangat dinamis ya. Ada black campaign, ada kampanye hitam, kampanye negatif, ada semuanya keluar semuanya, dan kemarin kalau kita lihat menuju ke Jokowi semuanya. Padahal Pilpresnya belum dimulai gitu. Pilpres belum dimulai tapi semua mengarah ke Jokowi. Kelihatannya orang tidak berbicara soal program partai. Tetapi memang Jokowi enak dibicarakan, Mas. Yang baik maupun yang jelek. Ya mestinya kalau dalam sebuah pertarungan pemilu seperti ini mestinya ya adu program, adu gagasan gitu. Sekarang kan yang terjadi kita lihat kan ada kampanye hitam yang betul-betul sangat menohok dari semua penjuru larinya ke Jokowi semuanya. Yang terjadi begini kemarin itu, kalau kita lihat biasanya partai-partai itu akan mengeritik incumbent atau penguasa. Yeah. Tetapi yang kemarin itu seperti kata Anda waktu di Kampung Deret, semua kok ke muka saya gitu. Iya, memang nggak ada yang mengkritik ke pemerintah, yang nggak ada. Semuanya larinya ke Jokowi semuanya. Ini kayak Jokowi ini kayak musuh bersama gitu kayaknya. Kayak musuh bersama, tapi juga bisa jadi karena punya banyak teman mungkin. Ya bisa juga karena teman kita rakyat. Itu sudah betul-betul jawaban seorang politisi, Mas. Nah, ini kan cerita ke orang luar. Nanti kita akan bicara soal kampanye hitam. Tapi kita lihat ke dalam. Ada kritik atau ada tanggapan bahwa pencalonan Mas Jokowi itu seperti setengah hati. Tidak meriah, memang dianggap bahwa itu sederhana. Tapi itu mencerminkan support Ibu Mega yang tidak full 100% atau mungkin juga support partai. Kalau menurut saya full. Dari Ketua Umum Ibu Mega memberikan dorongan yang penuh, dari partai juga penuh. Hanya pada kondisi-kondisi yang harus saya sampaikan apa adanya. Kita tidak bisa beriklan sampai 5 tahun, nggak bisa. Tidak bisa setiap hari muncul di TV dan
beriklan nggak. Ada yang memang sudah beriklan sejak 5 tahun lalu. Ada yang 10 tahun juga. Dan kita nggak. Ya, kita lanjutkan dialog kita dengan calon presiden, Bapak Joko Widodo. Mas tadi sudah menyebut bahwa ada kampanye hitam. Saya ingat popularitas Anda 3 minggu tergerus oleh kampanye hitam. Survei 3 minggu sebelum kampanye ini, Anda tinggi sekali. Setelah itu menurun. Itu karena kampanye hitam. Tanggapan Anda tentang ini? Iya, memang seharusnya untuk mengedukasi masyarakat memang harusnya memang adu program, adu gagasan. Tapi ya kenyataannya ada kampanye hitam yang menurut saya juga luar biasa di sosial media, di TV-TV juga semuanya. Dan memang kekurangan kita ini memang satu, tidak punya TV dan tidak punya media. Tetapi pernah kita bicara begini di sini, di Berita Satu juga, bahwa sebetulnya Jakarta ini panggung besar untuk Anda sebetulnya. Media juga menyoroti Anda. Cuma dulu mungkin positif-positifnya. Lalu kemudian belakangan ketika Anda menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, lalu kemudian itu menjadi berubah. Begitu, Mas? Ya, saya kira biasalah dalam pertarungan seperti ini ada kampanye hitam pun buat saya biasa. Dulu waktu pilihan wali kota di Solo, pilihan pilgub di Jakarta juga masalah-masalah SARAS juga semuanya ditembakkan, dan sekarang lagi ditembakkan dengan semua jurus lah, dari semua penjuru semuanya ke. Wah, seperti peluru berdesingan di kiri kanan. Padahal ini bukan pilpres. Oke. Mas, tadi ada grafik yang memperlihatkan item-item atau butir-butir kampanye hitam tentang Anda. Ada Jokowi yes, PDIP no. Ini ada baiknya untuk Anda sebagai pilpres, tapi itu negatif untuk PDIP. Yang namanya kampanye negatif memang ingin membangun sebuah opini kan, didesain untuk membangun opini. Sekarang didesain Jokowi yes, PDI no. Nanti setelah pileg ini Jokowi no, PDI juga no. Oh, seperti itu. Padahal yang namanya Jokowi itu PDI gitu. Ini sudah, kelihatannya tidak gampang. Ini jalan terjal, tapi membuat narasi Jokowi itu PDI juga tidak mudah untuk bisa menganukan ke masyarakat secara Mas Jokowi total. Punya pengetahuan atau laporan nggak itu datangnya dari mana? Karena ada juga bilang bahwa itu datangnya justru dari tim Projo misalnya. Oh, enggak. Oh, jelas kalau itu jelas memang dari luar PDI Perjuangan. Ada juga butir lain kampanye hitam tentang Anda, Mas. Jadi Jokowi itu presiden boneka. Itu sangat populer. Kita pernah bicara di Petogokan beberapa 2 minggu lalu. Ya, ini namanya membangun opini kan, membangun opini dan menyerang seseorang itu memang digambarkan seperti itu. Tetapi kan memang keputusan mencapreskan Jokowi dari PDI Perjuangan itu memang diputuskan oleh Ketua Umum, dan memang amanat Kongres oleh Ketua Umum. Tapi mungkin saya ingin bertanya, apakah ada dengan sebuah kebesaran hati dan jiwa seorang Ketua Umum berani seperti Ibu Megawati memutuskan seperti itu? Saya mau tanya Ketua Umum partai yang lain pasti akan memutuskan dirinya sendiri untuk mereka maju. tidak peduli dengan keputusan itu, Mas. Mereka hanya melihat hubungan ini seperti boneka, kira-kira begitu, dengan pemiliknya. Ini politisasi gitu kira-kira. Ya, memang kalau ini kan ingin mempersepsikan seperti itu ke masyarakat. Tetapi kepemimpinan itu memang harus pertama punya prinsip. Itu betul. Yang kedua punya keyakinan yang kuat. Kalau enggak itu enggak usah jadi pemimpin. Sampai-sampai, Mas, ada foto, saya kira Anda juga dapat tuh, gambar yang memperlihatkan Anda seperti bayi dalam gendongan Ibu Mega. Itu saya juga dapat lewat media sosial. Enggak lah, saya kan sudah umur 50-an. Ya, oke, Mas, kita akan lanjutkan setelah ini.
Kita kembali dengan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pak Joko Widodo. Mas, masih ada beberapa poin tentang kampanye hitam. Sayang kalau saya tidak menyampaikannya. Ada yang menulis ada 9. Saya tidak perlu menyebutkan semua. Tadi sudah saya sebut beberapa. Kemudian Anda dianggap ingkar janji karena akan tinggalkan Jakarta begitu saja. Ada kasus suap Transjakarta. Lalu kemudian ada PDIP dianggap mengkhianati perjanjian batu tulis. Itu kemudian ada pantun politik yang kemudian menjadi sangat populer. Mana yang perlu Anda tanggapi dari yang ini? Iya, kalau dulu waktu saya di Solo, kemudian dicalonkan jadi gubernur di Jakarta kan juga sama, di Solo juga rame-rame dianggap berkhianat dan lain-lainnya, belum menyelesaikan tugas saya di Solo. Tetapi setelah kita jelaskan kepada masyarakat, ya nyatanya mereka bisa menerima, dan sekarang juga setiap ke Solo pun juga saya kira masyarakat sangat menerima sekali dan diterima dengan sebuah kebanggaan bahwa ada wali kota yang dulu di Solo dan sekarang bisa menjadi gubernur di DKI Jakarta. Mereka menjadi kebanggaan masyarakat Solo dan masalah bus. Yang pahit itu soal bus, Mas. Ya, karena di situ juga disebut ya tidak ada fakta. Katanya Tempo memberitakan masalah penjualan pembelian bus Transjakarta itu, tapi katanya ada putra Anda yang terima duit 2 miliar. Masalah bus ini perlu saya sampaikan ya. Bus itu kan dilelang. Ya, dilelang. Dan ada yang namanya pengguna anggaran, yaitu di Dinas Perhubungan. Lelang itu siapa yang menang kita kan nggak ngerti. Bisa tetangganya Pak Don, bisa tetangga saya, bisa temannya Pak Don, bisa teman saya, atau bisa orang lain. Masyarakat bisa yang ikut. Karena lelang memang terbuka. Kemudian kita seorang gubernur tidak bisa itu menentukan. Saya pengen sebuah merek yang bagus misalnya. Saya sebut aja merek, yang misalnya kita minta bus yang Mercy, bus yang Volvo. Nggak bisa kan. Artinya memang lelang seperti itu. Just clarify, apakah putra Anda ikut dalam itu? Anak saya itu nggak pernah yang namanya ke Jakarta, dia nggak pernah. Di Solo dan usahanya juga usaha kecil-kecilan, usaha catering. Ini anak saya kalau dengar masih marah besar karena dia kerja keras dari pagi sampai tengah malam, pagi sampai tengah malam. Iya, Mas. Dan saya nggak mendidik anak saya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Negatif campaign seperti ini, menurut Anda seberapa kuatnya akan menggerus kredibilitas atau elektabilitas atau popularitas Anda menuju Pilpres? Karena setelah lihat suara yang kemarin, sebelumnya kita bicara bahwa ini akan ada karpet merah untuk Jokowi. Sekarang kita lihat agak terjal nih. Enggak. Kalau saya biasa. Oh, biasa. Ya dulu waktu di Pilgub juga lebih serem juga kan. Tapi juga ya biasa. Masa kita bisa terangkan kepada masyarakat yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar, dijelaskan mana yang betul dan mana yang tidak betul. Dan saya kira masyarakat sekarang ini cerdas kok, pintar. Asal kita bisa menjelaskan itu, saya kira mereka akan terima dan itu memang ya pandai-pandai kita menerangkan. Tetapi kalau sudah kita terangkan, ya terserah masyarakat, ada yang dukung ya silahkan, ada yang tidak dukung silahkan, ada yang suka silahkan, tidak suka juga silahkan. Saya rasa begini, Mas, usia kita memperlihatkan, kita juga tahu bahwa masyarakat makin cerdas. Apa yang terjadi ketika Orde Baru, apa yang terjadi ketika masa awal-awal reformasi dan sekarang. Pelajaran yang paling berharga adalah bahwa masyarakat kita memang makin cerdas untuk memilih, dan sumber-sumber informasi yang mereka dapatkan juga makin banyak. Sekarang setelah kemarin ada hasil pilek seperti itu, Anda lakukan apa dalam rangka koalisi ini? Karena tadi malam atau beberapa waktu lalu Anda sudah menghadap Ibu Mega untuk itu. Negara ini kan negara yang besar dan mempunyai problem-problem yang sangat kompleks. Tidak mungkin problem-problem yang ada, masalah-masalah yang ada itu diselesaikan sendiri. Oleh sebab itu, membangun sebuah pemerintahan yang kuat ini sangat penting sekali. Pemerintahan yang kuat itu bisa dibangun kalau ada kerjasama antara partai-partai politik. Kerjasama, bukan koalisi. Karena kalau koalisi konotasinya itu apa?
bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri itu yang tidak. Kenapa tidak terlalu berbeda, Mas? Ada bahasa kerjasama, ada bahasa koalisi, Beda. tapi sebetulnya ada intinya bahwa ya akan ada power sharing. Iya, power sharing dalam rangka kerjasama untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dengan memaksakan bahwa saya minta karena saya persentasenya misalnya 10%. Saya minta 4 kursi. Karena persentase saya 15%, saya minta 8 kursi. Saya kira tidak seperti itu. Mas Jokowi, itu tidak begitu hukum-hukum besinya politik. Ada take and give. Iya betul, tetapi sekali lagi ini adalah sistem presidensial yang kita juga harus terangkan bahwa yang sistem presidensial itu memang seharusnya tidak seperti itu. Kalau itu yang parlementer, oke bagi-bagi. Siapa sekarang yang didekati, yang sudah dan akan segera, Mas? Kita sudah bertemu, Saya lihat ada Pak Cahyo, Mas Cahyo sudah berhubungan dengan Pak Bang Surya. Sudahlah, saya kira ada yang sudah bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan, saya sendiri juga sudah bertemu dengan beberapa petinggi dan ketua partai. Ibu Mega juga sudah bertemu dan nantinya ini kalau sudah matang saya kira segera diputuskan dalam waktu yang cepat. Karena harus cepat kan supaya bisa langsung ada boarding pass yang jelas kan. Yeah. Even cuma satu partai untuk bisa mengamankan di atas presidential threshold. Ya, saya kira ini bukan masalah aman dan tidak aman. Sekali lagi ini kita ingin bekerja sama dengan partai dan ingin membangun sebuah pemerintahan yang kuat. Ini bukan masalah kita mau dapat tiket atau kita mau menang dan bukan itu, tetapi bagaimana menggagas dan menyelesaikan ke depan persoalan-persoalan yang ada di faktanya, Mas, faktanya PDIP yang aktif mencari atau ada partai yang merapat? Ya dua-duanya, ada yang partai lain yang merapat, ada yang kita aktif menuju ke partai-partai yang lain. Ya artinya akan ada dua arah nih. Ya, dua arah. Tentu ada pertimbangan karena bukan PDIP tapi ada Jokowi di situ atau? Yang paling penting menurut saya punya platform yang sama, sehingga nantinya kita dalam membangun pemerintahan yang kuat itu semuanya mempunyai tujuan yang sama karena memang platformnya sama. Oke, kita akan lanjutkan pembicaraan kita setelah ini. Kita lanjutkan dialog kita dengan Pak Jokowi soal koalisi. Kembali kita ke soal koalisi, Mas. Beberapa waktu lalu Pak Ical ARB ke tempatnya Ibu Mega pada waktu itu ulang tahun. Tapi orang akan bilang, oh ini mau koalisi. Lalu kemarin Puan dan Ibu Mega kalau tidak salah ketemu Pak Hatta, PAN. Itu juga dalam rangka koalisi. Ini kelihatannya makin konkret. Tadi kita lihat Cahyo ketemu Bang Surya. Lebih konkret sekarang ini. Ya memang waktunya sangat mepet sekali. Sehingga perlu segera konkretkan dan segera diputuskan, tetapi ketemu kan nggak mungkin sekali, 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Biasanya akan ada permainan di tikungan, Mas. Biasanya. Hari ini dia katakan, oke, kita sama-sama. Besok bisa berbelok. Ya oleh sebab itu supaya nggak ada yang bermain di tikungan ya diberi serep lah gitu. Dalam kerangka kerjasama, karena Anda akan agak alergi mungkin menyebutnya sebagai koalisi, itu akan ada di level kabinet, ada di level parlemen, ada juga di level apakah calon wakil presidennya yang juga akan dirundingkan. Ya saya kira semuanya bisa dirundingkan ya, tetapi tidak dalam rangka bagi-bagi kursi atau bagi-bagi menteri atau untuk wakil presiden ya, tetapi menurut saya yang paling penting memang kerjasama di parlemennya, sehingga punya parlemen yang kuat, karena dengan parlemen yang kuat itu pemerintahnya juga akan kuat. Ya, tapi ini akan ada kecenderungan bahwa harus berjalan lebih cepat. Ya. Kalau lihat hasil pileg di mana PDIP mendapat 20% atau kurang sedikit gitu, PDIP harus bergerak cepat untuk dapatkan seorang calon wakil presiden.
Lalu kemudian itu akan membantu Anda ketika misalnya, anggaplah sekarang ini agak tergerus popularitas dan elektabilitasnya, kalau terlihat di pileg, lalu kemudian ini akan membantu untuk ikut mendongkrak. Siapa kira-kira figur atau kategorinya lah, kriteria? Ya, kalau kita sebetulnya tidak mempermasalahkan ya masalah itu, mau sipil, militer bisa, mau laki, mau perempuan bisa, mau Jawa, mau non Jawa bisa, semuanya. Ekonom, politisi bisa. Ekonom, politisi, mau pengacara, mau wartawan, mau semuanya bisa, semuanya Senang bisa. lah. Saya sebagai wartawan kira-kira banyak juga yang senang. Tapi yang paling penting memang ada kecocokan, karena nanti kerja kita ini ingin kerja kerja cepat dan apa itu. Kecocokan seperti apa, Mas? Ya kecocokan pertama tentunya kecocokan pribadi yang bisa saling mengisi. Yang kedua juga kecocokan mengenai pola kerja itu seperti apa nantinya. Yang paling penting juga platformnya harus sama. Jadi platform sama, lalu kemudian ada chemistry personal. Ya, harus atau ada. pribadi gitu. Harus ada, secara Kenapa personal harus begitu? Kalau misalnya platformnya sudah bagus, apa perlunya itu? Ya kalau secara personal tidak cocok, tidak betul-betul saling enak, itu pengalaman saya di Solo, di Jakarta yang kebetulan itu memang cocok banget, enak bekerja itu. Kalau nggak capek. Ya, kalau sudah ada gambaran seperti itu, saya berpikir itu sudah ada dalam pikiran dan ada dalam hati Mas Jokowi. Kira-kira siapa orang? Ya nggak bisa saya sebut. Nggak bisa disebut. Nggak bisa disebut. Nama-nama yang beredar adalah sudah matang, sudah mengerucut ketiga baru. Nama-nama yang sudah disebut, yang beredar di luar nih. Ada Yusuf Kalla yang katanya mengajak Anda dulu secara pribadi dari Solo untuk jadi calon gubernur di DKI. Ada Sri Mulyani, nama-nama yang disebut. Saya juga tidak punya sumber yang valid tentang ini. Ada Agus Martowardoyo, ada Gita Wirjawan, ada Mahfud MD gitu. Yang masuk kategori 3 besar itu siapa kira-kira yang chemistry-nya bagus? Saya kira bisa semuanya, hanya memang nanti kalau sudah mengerucut itu baru secara personal, baru kita akan ketemu. Biasanya dulu di Solo dan di Jakarta itu ada kriteria, nama-nama masuk, kemudian dikecilkan jadi 10, kecilkan jadi 5, kecilkan dari 3 baru. Saya nanti ikut berbicara setelah 3 itu seperti apa. Kira-kira seberapa porsinya maksud saya seberapa besar porsinya bagian Anda yang memutuskan dan seberapa besar porsinya bagian koalisi atau partai yang memutuskan? Ya, setelah 3 ini setelah 3 seperti kemarin waktu di Pilgub juga sama. Setelah 3 ketua umum mengundang, kemudian ini ada 3 gugur kalau cocok, misalnya yang cocok partai yang mana? kasih yang cocok yang mana? Ketemu. Oh, yang cocok Pak Don, oke berarti Pak Don. Oh gitu. Itu keputusan Anda atau? Keputusan karena kalau saya. tidak nanti dianggap boneka lagi. Keputusan saya. Keputusan Anda. 100% keputusan saya. Tetapi memang ini ada proses. Ya, untuk menuju ke 3 tadi. Oke, kita istirahat sejenak, lalu kita kembali sesaat lagi. Kita kembali dengan Pak Jokowi. Tadi sudah Anda katakan bahwa keputusan Anda lah untuk menerima seorang calon wakil presiden. Dan itu berarti Anda memperlihatkan bahwa Anda akan kuat. Karena nanti memang yang bekerja sama, yang bekerja itu memang presiden dan wakil presiden. Kalau Anda mencari wakil presiden, sebelumnya orang mengatakan ini akan 1 putaran saja dengan Jokowi. Tapi kemudian ketika ada pileg hasilnya seperti ini, ada beberapa koran atau media asing yang memperlihatkan ini agak terjal nih. Mau 1 putaran atau 2 putaran carinya? Saya kira berbeda ya, antara pileg dan pilpres berbeda. Kalau pileg itu yang bertarung kan di tingkat nasional, ada 6.600 yang harus bertarung. Dan itu mereka sudah membagi dalam ruangan pertarungan itu. Kemudian kalau kita ikutkan dewan di
kota kabupaten dan di provinsi bisa 200-an ribu kan. Pertarungannya akan lebih sempit lagi. Mungkin setingkat penguasaan setingkat TPS, setingkat RT, setingkat RW itu dipegang oleh mereka. Ya, saya setuju komentar. Saya setuju jawaban Mas Jokowi karena pilek itu ada 6.000 yang memperebutkan, kalau pilpres tidak banyak. Maka akan ada gambaran bahwa ini sebetulnya pertarungan antara Jokowi dan Prabowo. Dan di situ ada cerita tentang siapa yang punya efek lebih besar. Jokowi efek atau Prabowo efek. Kalau Anda lihat pertandingannya seperti apa pertarungannya? Ya nanti dilihat. Nanti dilihat kan. Ini pileg kan selesai. Kemudian pada etapa kedua menuju ke Pilpres. Itu betul. Nanti dilihat lah kan, hanya Pak Don kan tinggalnya 3 bulan. Nanti dilihat. Tinggal 3 bulan. Tetapi saya berpikir tentang bagaimana hanya dalam 3 minggu kemarin seperti itu. Kampanye hitamnya bisa menggerus seperti itu. 3 bulan waktu yang panjang, Mas. Ya oleh sebab itu harus di manage, harus dikelola dengan sebuah manajemen yang lebih detail. Ada misalnya ada isu ya ada counter isu, ada apa, ada propaganda seperti itu, harus ada kontra propaganda dan agitasi, mestinya seperti itu. Menarik pertempurannya karena saya ikuti pertempuran Anda lawan Pak Foke pada waktu putaran kedua di DKI. Saya ingat betul sampai ada kampanye SARA dan seterusnya ya. Dan kalau lihat ke depan ini, pertarungan itu kan akan dimenangkan oleh figur, belum tentu oleh partai. Ada fakta yang memperlihatkan partai besar, tapi tidak bisa membuat elektabilitas calon presidennya bagus. Nah, ada figur yang kuat dengan partai yang kecil, itu bisa. 2004 Pak SBY mengalami hal itu, begitu. Ya saya kira sebetulnya kalau semuanya bergerak yang akan kita akan lebih diuntungkan kalau partainya besar, kemudian figurnya juga bisa dijual dan organisasi baik di partainya kemudian di relawannya itu bergerak semuanya, itu yang akan memunculkan sebuah gerakan di masyarakat yang betul-betul. Tapi memang ini perlu ada sebuah manajemen yang detail, perlu sebuah pengelolaan isu yang baik sehingga semuanya bisa di-manage. Mas, saya ingat kampanye hitam itu kan banyak datang dari teman-teman di Gerindra terakhir ini. Lalu kemudian Anda berteman dengan Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur di DKI. Pengaruhnya pada hubungan Anda gimana? Tidak ada, karena baik-baik saja. Ya, karena secara personal memang kita bisa memilah-milah kapan sebagai pejabat publik dan kapan sebagai pejabat politik. Pak Ahok bisa memilah itu dan kita juga bisa memilah sehingga nggak ada masalah. Mas, saya teringat bahwa politik itu, dalam politik teman itu hanya bisa memakan temannya sendiri gitu. Jadi kalau dia tahu musuh dia akan mengambil jarak. Tapi kalau teman, kalau kita sama-sama merebut kepentingan sama, kita berlawanan satu sama lain begitu. Dan itu yang membuat saya juga yakin kemarin itu seperti itu gitu. Dan pertarungan antara Gerindra atau Pak Prabowo nanti dengan Anda di Pilpres itu akan sangat keras gitu ya. Enggak juga, saya melihat nggak keras lah. Kalau rame-rame ya, tapi nggak keras lah. Rame-rame ya, tapi rame-rame ya, tapi kalau keras-keras ya, tidak. Kan, gitu. Kalau dilihat itu kan kalau ini figur dengan figur lebih rame. Kalau sekarang kan yang dilihat kan sampai ribuan. Beda, saya kira akan beda. Jadi Mas Jokowi masih yakin dengan kekuatan Anda sebagai figur yang akan bisa menghela elektabilitas itu ke tingkat yang tinggi? Setiap bekerja, saya selalu optimis. Oke. Ya, kita akan lanjutkan setelah ini.